Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita tidak akan bisa menghitungnya satu persatu, terutama nikmat iman, nikmat Islam, umur yang panjang, sehat, serta ada kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ngopi ini walaupun tadi sempat diguyur hujan. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah manfaat bagi kita semua. Salawat beserta salam mari kita selalu sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu agama yang penuh dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi Muhammad dan akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, di sini saya akan membacakan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas. Maksudnya di sini bahwa sesungguhnya besok di hari kiamat Allah itu akan membalas hujah atau membalas alasan 4 golongan manusia dengan 4 manusia. Jadi nanti ada 4 golongan manusia ini ketika ditanya oleh Allah dia beralasan, lalu dijawab oleh Allah dengan 4 manusia. Nah, ini nanti Allah di hari kiamat 4 golongan ini dia beralasan ketika ditanya oleh Allah, lalu Allah akan menjawab alasan mereka dengan 4 manusia pilihan Nabi, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan bahwasanya fayuhtaju Allahul azimu alal aghniya bi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Jadi yang pertama, besok Allah ini akan membalas alasan orang-orang kaya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjawab hanya dengan hujah, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ketika nanti di sini dikatakan ka'ayyakulalahum, seperti Allah nanti bertanya kepada para aghnia tadi, para orang-orang kaya, lima taraktumul ibadah, hai orang-orang kaya, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Lalu orang-orang kaya tadi dia beralasan, nahnu masghuluna bi amwalin wa bil mamlakah. Aku sibuk ya Allah, sibuk dengan hartaku, sibuk dengan gedung-gedungku, toko-tokoku dan sebagainya. Nah, lalu Allah akan membalas, Allah qala Allahu lahum fa ayyu mamlakah akbara min mamlakati Sulaiman wa ayyu malin aktsara min malihi wa huwa lam yatruk al ibadah. Nah, ini. Jadi Allah berkata membalas alasan orang-orang kaya tadi ketika ditanya, kenapa kamu meninggalkan ibadah hai orang-orang kaya? Waduh, aku sibuk Gusti, bondoku akeh, siang mencari harta, malamku menghitungnya, sampai melupakan Allah. Nah, nanti ditanya seperti itu, kenapa kamu meninggalkan ibadah?
Wah, aku sibuk Allah. Lalu Allah, besar mana keraton atau harta lebih banyak mana daripada Nabi Sulaiman alaihissalam? Tetapi Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah. Nah, ini. Jadi nanti ketika di akhirat tidak ada orang kaya-kaya ini beralasan meninggalkan ibadah. Ketika ditanya, ngopo binang dunia gue? Orang ibadah wong soki. Alasan-alasan itu dibantah, dijawab oleh Allah, yaitu dengan itu hambaku yang bernama Sulaiman bin Daud. Dia kaya, tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Nah, ini. Jadi jangan sampai harta-harta kita ini melalaikan kita dari beribadah kepada Allah ketika kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di dalam Al-Quran itu, janganlah anak-anakmu dan harta-hartamu itu melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan itu, famay ya'mal dzalika fahuwa khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, lagunya kan sudah tenar itu. Nih, apa itu lagunya itu yang Sabian itu? Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Seperti itu. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Terus lali ya. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi Allah akan membalas hujah, akan membalas alasan orang-orang kaya ketika di hari kiamat tadi, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Lalu Allah akan, hambaku itu Sulaiman, hartanya itu separuh dunia. Nah, ini hartanya separuh dunia itu Nabi Sulaiman, masih mau beribadah. Lah dewe urung enek sekuku irengi, lah kok wis wani-wani ninggal ke ibadah. Nah, ini nanti dibalas oleh Allah yang seperti itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, alal abidi bi Yusuf. Lalu Allah akan berhujah kepada orang-orang abid atau orang-orang yang hamba sahaya dengan hujah Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau dulu itu masih ada abid atau budak. Nah, ini zaman dulu masih banyak perbudakan, tetapi zaman sekarang itu tidak ada perbudakan. Nah, maksudnya ini bisa diarahkan bahwa hamba ini adalah misalnya kita ini seperti ya buruh-buruh, ini pekerja, karyawan. Ya, ini. Nah, nanti ditanya, wahai para buruh-buruh atau wahai para pekerja, wahai para karyawan. Kalau di sini wahai para hamba sahaya, lima taraktumul ibadah, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Nanti ketika para pekerja-pekerja tadi, para buruh-buruh, para karyawan tadi, dia berkata, qalu nahnu masghuluna bi khidmati sadatina. Ya Allah, saya tersibukkan meladeni atau melayani bos-bosku. Sadatina itu gusti-gusti atau bos-bosku. Nah, ini kalau dulu kan ada hamba berarti kan ada tuannya. Nah, ini. Nah, sekarang karena tidak ada hamba saya, maka bisa dianalogikan, dikiaskan kepada para pekerja, para buruh, para karyawan yang ikut dengan bos-bosnya. Kenapa engkau meninggalkan ibadah? Wah, aku sibuk meladeni bosku. Nah, ini. Lalu akan dijawab oleh Allah, itu lihat hambaku yang bernama Yusuf alaihissalam, dia juga seorang hamba, dia seorang pekerja, tapi dia tidak meninggalkan
ibadah. Nah, kok bisa dikatakan Nabi Yusuf dulu seorang hamba? Jadi ketika Nabi Yusuf ini tidak disenangi oleh saudara-saudaranya, jadi Nabi Yusuf ini punya saudara kandung namanya Bunyamin, saudara kandungnya. Lalu punya saudara satu ayah lain ibu, itu ada 9 atau 8. Nah, saudara-saudara tirinya ini yang tidak suka karena Yusuf ini sama bapaknya Nabi Yakub ini terlihatnya diutamakan. Akhirnya punya niat jelek. Ayo kita ajak Yusuf ke hutan untuk berburu, nanti kita masukkan dalam sumur. Akhirnya untuk mengelabui bapaknya, bajunya itu dicopot, berburu hewan, darahnya hewan tadi itu ditaruh di bajunya, dibawa pulang. Nah, akhirnya Nabi Yusuf ini ditemukan oleh kafilah rombongan dagang di dalam sumur. Akhirnya dijual jadi budak. Nah, ini jadi budak. Nah, ini. Tapi apa? Nabi Yusuf itu tidak pernah yang namanya meninggalkan ibadah. Maka kita ini belum ada apa-apanya dengan Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf dijual jadi budak, terus dibeli oleh Zulaikha, lalu di situ dijadikan pelayan, melayani di istana Mesir. Tapi Nabi Yusuf itu tidak pernah yang namanya meninggalkan ibadah. Nah, kita ini belum ada apa-apanya dengan Nabi Yusuf. Nah, ini. Maka mari bukan ini menghukumi, bukan, kita introspeksi diri masing-masing, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Nah, ini kita baru bekerja kesana kesini sebagainya, sudah berani kita kadang meninggalkan ibadah. Jangan sampai sesibuk apapun kita kerja, luangkan waktu kita barang 5 menit. Sholat ini nggak ada yang lama, para jamaah. Ada sholat yang lama? Nggak ada. Dari omong, misalnya jenengan ada temannya, wes ndang, ayo ndang mangkat, engkau dhisik, aku tak sholat sedilu. Sholat sedilu mesti ora neng sholat sing suwi, ora eneng. Nah, sholat sedilu. Sholat sedilu ke paling piro? 5 menit, suwi-suwi 10 menit wes. Setelah itu ayo kita kerja kembali, tidak masalah. Yang penting ojo ngantek ditinggalki. Nah, nih, barang 5 menit, suwine 10 menit lah berarti, gitu kan? Jadi nanti ketika di akhirat tidak ada alasan kita nanti ini mau beralasan apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dijawab oleh Allah, lihat itu hambaku yang bernama Yusuf. Dia jadikan budak, dibeli, dijual, disuruh jadi pelayan sampai di penjara. Nah, ini tetapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka kita mari kita ikuti para nabi-nabi seperti itu. Iya, kita memang tidak akan bisa seperti para nabi, tapi setidaknya kita jangan pernah meninggalkan ibadah. Sak kongangi dhewe waktune. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wa yahtaju Allah taala alal marido. Ini kok bureng ini. Alal marido bi Ayyub alaihi salam. Jadi Allah akan berhujjah nanti kepada orang-orang yang sakit dengan Nabi Ayub alaihi salam. Ketika nanti di akhirat orang-orang yang sakit ditanya, wahai orang-orang yang sakit, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Lalu dia berkata, loh aku sakit Gusti, aku ra iso ibadah. Lalu Allah akan menjawab nanti, lihat hambaku,
Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu diberikan sakit, ada kila. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Seluruh tubuhnya ini berkoreng. Wes pokoke meng wajah tok sing ora. Bayangkan 7 tahun diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Tapi apa? Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadah. Kita kadang loro mripat, ngapa ora salat? Loro mripate. Ngapa ora salat? Loro untune. Ngapa? Gregesi. Lah nembe kaya ngono. Lah nek kaya Nabi Ayub kepiye? Ada kila wakila itu sampai belatung-belatungnya ini ya loro mengopo lah loro setitik wes orang sholat loro nah ya nah ini maka tidak ada alasan sakitnya bagaimanapun itu tidak ada alasan kita meninggalkan sholat. Ora iso ngadeg kon jagong loro, ora iso jagong kon turunan iki miring iki nek wis ora iso miring dimelumahke salat karo isyarah. Kalau wis ora iso isyarah salatke nah ini kan ini salatke itu bungkus kan nah ini bungkus ini ya. Nah ini, maka nggak ada alasan. Ketika sakit sebisanya nggak bisa wudhu, tayamum. Nah ini, orang yang tayamum diwudukan, ditayamumkan, bisa. Nah itu, maka jangan sampai kita ini meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan sakit. Nabi Ayub dulunya itu bersih badannya, sehat, punya anak banyak, hartanya itu banyak. Nah ini dalam sebuah kisahnya, riwayatnya Nabi Ayub ini setan ini bilang kepada Allah, ya Allah, Nabi Ayub itu masih beribadah kepada Engkau karena dia kaya, coba miskin. Entek mau bondone, blem, resik bondone, tapi asing ibadah. Ora kayak begini, burung kayak Gusti. Nabi Ayub itu dia masih beribadah apa? Karena dia masih punya anak. Wah, anak ini pateni kabeh ke Gusti Allah. Asing ibadah. Terus lah kayak saya ibadah Gusti. Setan kan pintar setan ini. Ya. Kenapa Gusti? Karena dia masih sehat Gusti. Wah, meriang gue mau. Ya, kayak meriang ngantek 7 tahun, ada bilang 13 tahun. Nah ini sampai istrinya tadi setia terus akhirnya digoda oleh syaitan sampai tidak kuat istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Pada waktu itu Nabi Ayub bernazar, nanti kalau aku sembuh kamu akan saya pukul 1000 kali. Oh itu pergi. Nah akhirnya setelah sembuh Nabi Ayub ini arep nyambuk ping 1000 melas. Karena apa? Istrinya itu sudah menemani beliau dari mulai 0 sampai beliau sakit itu. Akhirnya disuruh mengumpulkan lidi 1000 ya, lalu dipukulkan 1 kali. Podo wae koyo nyambuk 1000 plek sekali tok, nadarnya sudah selesai. Nah ini itu cobaannya Nabi Ayub. Sakitnya luar biasa. 7 tahun atau 13 tahun tubuhnya itu berkoreng semuanya, hanya wajah. Bayangkan. Tapi apa? Nabi Ayub tetap melaksanakan ibadah. Kita kadang sakit untu, sikile loro di titik dan sebagainya, wis ora gelem ibadah. Nah ini sebagai sebagai iktibar bagi kita, karena nanti kita nggak akan bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti nanti akan dijawab seperti itu.
akan dijawab. Nah ini. Lalu yang terakhir yaitu wa yahtaju Allahu taala alal fuqara'i bi Isa. Nanti Allah akan membalas hujahnya orang-orang fakir dengan Nabi Isa alaihi salam. Ketika nanti di akhirat orang-orang fakir itu ditanya oleh Allah, orang fakir itu yang bagaimana? Orang yang kekurangan harta benda. Kalau dalam fikih ini di bawah miskin, yaitu orang yang tidak punya pekerjaan dan penghasilannya jelas tidak menentu, atau pekerjaannya ini serabutan. Ini. Nah, orang-orang fakir ini ketika nanti ditanya, lima taraktumul ibadah, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Lalu nanti ketika orang-orang fakir ini berkata, ya Allah, nahnu mashghuluna bi masyaqqatil fakri, aku tersibukkan dengan angeleng golek dengan kesusahan fakir saya susah mencari harta, mencari pekerjaan, mencari rezeki, saya susah sehingga saya tidak sempat untuk beribadah. Nah, ini malam nggo siang, siang nggo malam, geger nggo sikil, sikil nggo geger. Nah, ini sampai gegernya meling-meling. Nah, seperti itu kan? Nah, ini sampai untuk mencari nafkah. Nah, ini. Tapi nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Itu lihat hambaku Isa alaihissalam. Nabi Isa itu adalah orang afkoroman fil ardi, bahwa Nabi Isa itu adalah orang terfakir di muka bumi. Ini orang yang terfakir di muka bumi itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tapi apa? Nabi Isa masih mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Isa itu dikatakan orang yang paling fakir di muka bumi? Satu, Nabi Isa itu tidak punya harta benda, rumah saja tidak punya. Ini, ya, rumah tidak punya. Nih, lalu apa? Nabi Isa itu tidak punya istri. Ini. Maka Nabi Isa itu dinamakan orang afkoroman fil ardi wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya falaysa lahu baitun wala malun wala zaujatun wa huwa lam yatruk al ibadah. Nah, ini bahwa dikatakan Nabi Isa itu adalah sefakir-fakirnya di orang di muka bumi karena dia tidak memiliki apapun dari dunia ini. Wong asih duwe bojo walaupun ora duwe harta iki sesugih, masih dibilang kaya karena asih duwe bojo. Terus duwe bojo, duwe harta, duwe umat dan sebagainya, kaya. Maka Nabi Isa ini adalah nabi atau manusia afkoroman fil ardi, sefakir-fakirnya manusia di muka bumi. Tetapi apa? Lam yatruk al ibadah. Nabi Isa tidak meninggalkan ibadah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita, bahwa dalam kondisi apapun kita, entah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang kaya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pekerja, buruh, pegawai, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi atau diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya harta benda, atau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang fakir. Tapi ingat, kita jangan sampai meninggalkan ibadah. Nah, ini supaya apa? Nanti ketika kita tidak meninggalkan ibadah, Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita. Nah, ini dalam keadaan kita sibuk apapun,
Kalau mau dibilang semua sibuk, semua akan sibuk. Tapi luangkan waktu 5 menit, 10 menit. Sama kita seperti majelis ngopi ini. Nah ini 1 minggu kita nggak kumpul mencari harta dunia dan sebagainya, tapi 1 malam ini kita buat ngaji, kan lumayan sedikit. Mudah-mudahan dengan amal yang sedikit ini menjadi wasilah kita nanti bisa masuk surga. Seperti itu. Jangan belas maksudnya. Nah ini ada sebuah kaidah fikih yang sering saya sampaikan. Kaidah fikih masyhur. Jadi malam yudrok lali nih. Sesuatu yang tidak bisa dijalankan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Nah itu. Jadi ketika kita tidak bisa melaksanakan semuanya, ngaji seminggu full nggak bisa, ya jangan ditinggalkan semuanya. 1 hari ini kita ngaji, itu maksudnya. Jadi ben siti-siti ora salah kabeh, kan? Salah siji oleh biji songo kan ngono iki. Salah kabeh malah nek salah siji kan sih. Blendok. Pelajaran yang kita bisa petik. Nah nih, karena semua itu kita tidak akan bisa meminta. Maksudnya kita minta tapi Allah yang menentukan. Bahwa kita kaya takdir Allah. Nah ini, kita sakit takdir Allah. Kita menjadi orang fakir ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting tadi itu jangan kita sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau dalam apa yang nomor 4 ini dalam sebuah hadis kadal fakru ayakuna kufron. Jadi kalau memang orang-orang fakir ini lebih dekatnya kepada kekufuran. Maksudnya dia itu kadang ya kufur, maksudnya ini bukan kufur dalam akidah tapi kufur dalam nikmat. Nah ini akhirnya kurang mensyukuri apa yang dia dapatkan dan juga bisa menjerumus ke dalam kufuran akidah. Nanti banyak orang yang mendekat ya, diberikan ini, ayo melu agamaku. Itu nanti juga bisa begitu. Maka perkuat kita, apapun kondisi kita, ketika kita tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, Allah akan ridho dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Nah ini. Maka Umar bin Khattab pernah berkata bahwa ada 6 perkara yang Allah sembunyikan dalam 6 perkara. Nah ini, yang pertama adalah ridho Allah sembunyikan dalam ketaatan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita ini menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ketaatan itu ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ketika kita tidak melaksanakan ketaatan, maka tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ridhonya Allah menurut Umar bin Khattab, ridhonya Allah disembunyikan dalam ketaatan. Nah ini, supaya manusia ini taat, nanti Allah akan ridho. Ridho itu apa? Ridho itu persetujuan atau rasa senang. Ibarat kita ini mau perjalanan jauh, kita sudah punya SIM lah, maka kemanapun misalnya ada polisi, melaku. Kalau kita hidup ini sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, wis uripe kepenak, blum. Nah, tapi ridho itu Allah sembunyikan di mana? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka supaya kita mendapatkan ridho dari Allah, hidup itu akan menjadi enak. Maka jangan sampai kita tinggalkan ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Itu salah satunya. Lalu ada lagi bahwa di sini dikatakan Allah menyimpan rasa marahnya atau ghadabnya itu dalam kemaksiatan. Maksudnya bagaimana? Supaya manusia itu menjauhi maksiat, biar tidak mendapatkan ghadab atau marahnya Allah. Maksudnya seperti itu. Maka ghadabnya Allah ini Allah simpan dalam kemaksiatan, supaya manusia ini menjauhi dari maksiat, supaya terhindar dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh, di sini dikatakan fala yajuzu li sahsin ayahkira, kita tidak baik yaitu menghina kemaksiatan atau meremehkan kemaksiatan. Walaupun sekecil apapun itu kemaksiatan, jangan pernah kita remehkan. Karena apa? Kita tidak tahu, siapa tahu di dalam kemaksiatan yang kecil itu Allah menyimpan kemarahan yang besar. Sama seperti tadi yang saya katakan, sekecil apapun kebaikan kita lakukan, siapa tahu dalam kebaikan yang kecil itu Allah memberikan rahmat yang besar dalam kebaikan tadi. Kan kita nggak tahu. Maka walaupun kecil, ayo kita laksanakan yang amal kebaikan. Walaupun itu maksiat kecil, kita tinggalkan. Siapa tahu maksiat yang kecil itulah di situ Allah menyembunyikan ghadabnya yang besar. Karena kita tidak pernah tahu. Nah ini lagi di sini dikatakan Allah menyembunyikan kewalian atau kekasih Allah itu di antara manusia kita, di antara manusia. Nah, maka di sini dikatakan maka kita tidak boleh menghina seseorang, meremehkan seseorang, karena siapa tahu orang yang kita remehkan itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, di sini salah satunya mungkin ada yang wali, kan kita tahu. Nah, ini. Tapi di sini jelas semua wali. Nah, ini. Wali-wali daya. Ini. Ya. Ini. Tapi kewalian yang dimaksud kekasih Allah. Ini Allah sembunyikan dalam manusia di antara kita ini. Nah, ini. Kita nggak tahu, maka kita tidak boleh saling menghina, walaupun dengan orang yang ODGJ sekalipun. Sopo ngerti, ya, dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya majdub. Ya. Majdub itu saking cintanya kepada Allah, ditariklah akalnya set oleh Allah sehingga dia tidak ingat akan sekitarnya, ingatnya hanya kepada Allah. Maka Allah manusia itu mengira dia itu ODGJ. Nah, itu ODGJ. Padahal dia saking musuhnya kepada Allah, ditarik akalnya. Nah ini ya, maka ada yang seperti itu. Tapi yo enak juga sing gendeng tenanan. Maksudnya kayak ngono ya. Ya, enak sing gendeng tenanan. Nah iki majdub iki ditarik akalnya oleh Allah sehingga dia kadang ini khawariqul adah, menyelisihi adat kebiasaan manusia. Wah kok koyo ngene yo, ngene yo. Nah itu kadang seperti itu. Maka kita tidak boleh sampai pada orang gila pun kita harus berhusnudzon. Sopo ngerti wong gemblungku iki wali majdub. Ya, nah ini wali majdub. Nah ini karena saya pernah itu mengalami, dan saya itu pernah mengalami itu. Nah ini jadi pas saya ngajar ngaji di Masjid Aba di Podomoro waktu habis maghrib itu, tiba-tiba ada orang itu yang seperti orang gila. Ya, pakaiannya lusuh, di sini nih ada cincinnya sampai bendul, sampai cincinnya ini masuk sampai kepada tulang. Nah ini, tadinya mau saya minta cincinnya ini. Nah ini, lah tiba-tiba
saya kan nulis Arab di apa namanya, di papan tulis, tiba-tiba dia baca dan bacanya bagus. Sopo ngerti wong edan. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Lah apik temen iki. Wah ini. Terus akhirnya ayo selawatan dia. Selawatannya berbeda. Kalau biasanya kita ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, dia tidak. Ya Rabbi bil Mustafa Rasulillah hadana wabil hadi Rasulillah hadana. Saya langsung brut. Waduh, ini sopo ngerti gue mau ya wali datang ke situ. Akhirnya seperti orang gila. Maka kita tidak boleh bersuudon atau berburuk berusaha seperti itu. Jadi mari bapak-bapak semuanya, ini bukan saya yang paling itu, tidak. Di sini hanya kita saling mengingatkan, saling mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, sebisa mungkin kita tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau mengejar dunia, itu tidak akan ada habisnya. Ada pepatah mengatakan dunia itu bagaikan bayangan. Semakin kita kejar, dia akan lari menjauh. Semakin kita tinggalkan, dia akan mendekati kepada kita. Kita tinggalkan itu maksudnya ya tetap kita berusaha dan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendekat tapi blas ora gelem gawe. Nah itu ya. Itu ya kurang bagus juga. Tetap kita berwasilah dengan bekerja, tapi ibadah itu kita penkan atau kita utamakan. Jadi intinya dari apa yang saya sampaikan tadi, apapun kondisi kita ada masuk ya Pak Nggih? Nah, masuk. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau penjelasan yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada penjelasan yang menyinggung atau tidak enak hati, jangan diambil hati, karena ini ada sebuah nasihat saling menasehati. Dan saya mohon maaf kepada para jamaah sekalian. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu